Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat Islam di muka bumi. Fitnah Dajjal menjadi isyarat penghabisan dunia, sebab merupakan ujian akhir bagi seluruh penduduk bumi di akhir zaman. Dari Hisham bin Amir al-Ansyari berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari akhir kiamat tiada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dengan fitnahnya yang begitu dahsyat, lantas siapa sajakah yang akan menjadi para pengikut Dajjal? Simak ulasannya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Kelompok penyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya. Ciri-ciri mereka adalah gundul rambutnya. Mereka selalu muncul sampai generasi terakhir. Mereka keluar bersama Al-Masih Dajjal. Apabila kalian bertemu mereka, maka bunuhlah mereka, karena mereka itu seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk tabiat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya, yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti itu kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusianya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair Marikanah, maka kebanyakan orang yang keluar mengikutinya itu dari kalangan wanita. Sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibinya. Kemudian ia mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak terbenteng keimanan. Setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota dimasuki Dajjal. Tukang sihir.
Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, dalam sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya telah menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Tukang sihir memusatkan bantuan mereka kepada setan karena ingin memetik manfaat dari sebagian kemampuan setan. Tukang sihir juga memperoleh tujuannya dari tukang sihir terbesar mereka, yaitu Dajjal. Sebab Dajjal mampu melakukan berbagai hal luar biasa dan mengungguli semua kemampuan sihir mereka. Pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam jerat fitnah syahwat, sebab mereka terbiasa memperturutkan syahwat tanpa membedakan halal dan haram sebelum fitnah Dajjal muncul. Termaktub dalam satu atsar pada kitab Al-Fitan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi, ia berkata, Dajjal muncul lalu orang-orang mengikutinya. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir, akan tetapi kami mengikutinya hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya, dan kami bisa mengembalakan ternak di pepohonan yang berdaunan lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semuanya. Orang Yahudi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi asbahan 70.000 orang yang memakai baju tebal yang bergaris-garis. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kaum Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal di garis depan. Kaum Yahudi telah menolak adanya ilah yang tak terlihat oleh mata mereka. Mereka bahkan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menampakkan diri kepada mereka secara kasat mata. Sehingga Dajjal lah yang menjadi ilah bagi mereka. Karena kelak mereka akan dapat melihat Dajjal yang dapat memenuhi segala hawa nafsu duniawi mereka. Namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal di kala itu, jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab.